Record. Oke, alhamdulillah. Ya, Tidak dari chat sama ayah dong. oke. Kita tunggu 3 menit lagi kali ya. Oke. Ya boleh kita. Ya, ya, Bumia lagi berusaha login. Kayaknya emang akses internet juga lagi agak sedikit bermasalah ini ya. Wah, itu HP atau laptop itu? Side. HP tak Oh, HP ya. di laptop masih belum ini dari tadi belum bisa masuk. Ya, type. Tak. Gak apa-apa. Nanti mindah juga kan ribet juga. Iya sih mindah. Iya, berarti oke. Ya, chat. Nanti share absensi ya. Oh iya tak absensi. Type. Kayaknya udah 142. Kita mulai aja kali ya. Type. Oke kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Alhamdulillah ma ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam acara webinar. Mudah-mudahan webinar kali ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar untuk kita semua ya. Oke, untuk saya terima kasih kepada Ustadz Akis sebagai pemateri kita ya, dan juga Ustadz Nur Hidayat kepada sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya ya untuk membantu acara saya serahkan kepada moderator yakni Ustadz Nur Hidayat. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Pak Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu nabihil mustafa amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita pada siang hari ini akan mengikuti satu webinar dengan tema memahami pengaruh dopamin terhadap perilaku. Dan yang akan menyampaikan materi tersebut adalah Bapak Halis Nur Setiadi. Beliau merupakan salah satu pegawai yang beraktivitas di Darul Quran Mulia. Beliau berlatar pendidikan untuk S1 dari ITB Kimia, jurusan Kimia, kemudian untuk S2-nya beliau sudah menyelesaikan S2 di Trisakti dengan spesialisasi manajemen. Bapak Ibu sekalian, apa itu dopamin? Di judul disebutkan ada dopamin. Seperti yang sudah disampaikan di deskripsi bahwa dopamin adalah merupakan satu hormon ya, hormon di otak kita yang dapat mempengaruhi terhadap aktivitas kita. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana hormon tersebut bekerja dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan hormon tersebut untuk kesuksesan kita dan untuk kebaikan kita. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Halis untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Bapak Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan kepada Ibu Mia sebagai instruktur kita. Terima kasih juga kepada Kang Said. Ya, pada siang hari ini saya akan coba menjelaskan pengaruh dopamin terhadap perilaku kita atau terhadap kebiasaan kita. Saya coba share screen ya. Ya, sudah masukkah? Saya screen-nya Sudah. YouTube saya. Sudah. Sudah ya. Baik. Ya, jadi kita terbiasa ya menggunakan HP atau pakai internet atau nge-games atau apapun gitu ya. Kalau anak-anak muda itu bisa sampai 2 jam. Tapi kalau belajar itu kayaknya setengah jam aja itu udah sangat berat gitu ya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan belajar itu berat, sedangkan main HP itu gampang? Padahal kita tahu yang namanya belajar itu pasti bermanfaat, sedangkan yang namanya main medsos, main HP itu belum tentu, belum jelas bermanfaatnya apa. Mungkin kita hanya menjawab, ya jelas lah yang satunya gampang, yang satunya susah. Pasti kita lebih mau mengerjakan yang mudah. Sebenarnya ada satu faktor lain yang akan saya jelaskan pada hari ini, faktor itu yang kita sebut dengan dopamin. Untuk memahami apa sih atau seberapa besar pengaruh dopamin itu, nanti kita akan perlihat oh ya ini dopamin itu suatu hormon, itu ada bentuk molekulnya ya. Selama ini suka dijelaskan bahwa dopamin itu adalah hormon hormon kenikmatan, tapi itu kurang tepat sebenarnya. Yang lebih tepat adalah hormon ngidam atau hormon keinginan. Jadi lebih tepat hormon keinginan, hormon ngidam ya, hormon hasrat.
Jadi bukan hormon kenikmatan. Nah, ini ada sebuah penelitian yang memperjelas bagaimana kekuatan dari dopamin itu. Jadi dahulu ada peneliti yang mencoba, ada seekor tikus yang dipasang elektroda di otaknya, lalu dihubungkan dengan sebuah tuas mainan. Nah, ketika tikus itu menarik tuas, itu nanti elektrodanya dia akan dialiri listrik sehingga otaknya mengeluarkan dopamin. Nah, ternyata ketika tikusnya itu mengalami sensasi otaknya melepaskan dopamin, dia kepingin lagi. Jadi dia tarik lagi tuasnya, terus keluar otaknya ngeluarin dopamin lagi. Terus dia tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Ini sampai si tikus itu lupa makan, lupa minum, lupa tidur, sampai akhirnya dia capean, sampai akhirnya dia mati karena ketagihan dan menikmati dopamin yang keluar dari otaknya. Pada percobaan berikutnya, ada perlakuan yang berbeda. Nah, tikus yang berikutnya ini malah dikasih obat yang bisa ngebuat otaknya atau tubuhnya tidak bisa merasakan dopamin, atau mudahnya dopamin di otaknya diblok. Gitu aja. Apa yang terjadi? Ternyata tikus itu nggak bersemangat. Minum aja itu berat banget. Dikasih makan, kalau makanannya jauh, males juga. Disuruh kawin, nggak mau kawin. Dia baru mau makan kalau ada makanan ditaruh di mulutnya, baru dia makan. Ini jadi semacam apa ya, penyanggah kesimpulan, atau kalau selama ini kita mengira hewan itu cukup dengan rasa lapar dan haus aja dia bisa jadi semangat untuk mencari makanan, ternyata nggak cukup. Karena ada faktor yang lain, yaitu dopamin. Ya, jadi dopamin ini ternyata tanpa kita sadarin membuat kita membuat prioritas kegiatan yang berbeda. Ada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan dopamin sedikit, dan ada kegiatan-kegiatan yang menstimulus otak kita untuk menghasilkan dopamin yang banyak. Jadi, nah, kalau baca atau belajar, dopamin yang dikeluarin sedikit. Nah, kalau ada makanan enak, dopamin yang dikeluarin itu banyak. Jadi kapan dopamin itu keluar? Dopamin keluar itu ternyata ketika otak kita membayangkan imbalan. Kalau semakin kuat bayangan imbalannya, semakin kuat bayangan imbalannya, dia semakin banyak dopamin yang dikeluarkan. Kalau belajar, itu bayangan imbalannya baru kita mungkin entah kapan ya baru bisa kira-kira merasakan manfaat dari belajar itu. Jadi ya efek dari menghasilkan dopaminnya sedikit. Tapi kalau makan, makanan yang enak gitu ya, ada es krim atau kue tart atau apapun, jangankan ketika makannya, sebelum makannya pun otak kita sudah mengeluarkan dopamin karena kita sudah membayangkan akan menikmati makanan yang sangat nikmat. Jadi ini juga yang menjadi penyebab kenapa seseorang itu bisa kecanduan narkotika atau minuman keras atau apapun. Karena selain zat-zat tersebut, membuat seseorang itu teler, tapi juga zat-zat tersebut bisa merangsang otak untuk mengeluarkan dopamin. Nah, jadi dopamin itu bisa dikeluarkan
walaupun hanya dengan suatu kegiatan yang sederhana sekalipun. Bahkan kalau kita lagi kehausan, terus kita minum air putih, sebenarnya saat itu otak kita mengeluarkan dopamin. Nah, cuman dopamin yang paling banyak dikeluarkan adalah ketika imbalannya itu bikin penasaran. Jangan sayang. Contohnya itu orang yang sedang berjudi, orang yang sedang berjudi itu karena imbalannya itu bikin penasaran, ternyata saat itulah otak akan mengeluarkan dopamin yang sangat banyak. Demikian juga main video games, nonton internet, atau main medsos, itu bisa menstimulus otak kita untuk mengeluarkan dopamin. Main medsos aja pasti kita mengharapkan adanya pesan yang positif, adanya pesan yang mengembirakan. Jadi kenapa orang itu bisa kecanduan dopamin, kecanduan medsos? Karena dia mengharapkan ada pesan yang bagus buat dia. Saat mengharapkan itu, pas ngebayangin itu, saat itulah otak kita mengeluarkan dopamin. Mungkin jadi bertanya-tanya ya, memang kalau hal-hal sederhana ya, kalau narkotika atau yang lainnya atau judi kita udah sepakat ya, itu buruk. Tapi kalau hal-hal sederhana kayak medsos, emang berbahaya kah? Ya, jadi tubuh kita itu ternyata bisa beradaptasi. Ya, ini sebagai contoh, kalau ada orang yang tidak pernah minum alkohol, sekalinya minum, dia pasti teler. Tapi ketika orang itu sudah rutin minum alkohol, nanti tubuhnya itu beradaptasi, jadi lama-lama tidak sensitif lagi terhadap alkohol. Jadi dia untuk merasakan nikmatnya teler, dia terpaksa harus minum alkohol makin nambah, makin nambah, makin nambah lagi. Nah ini akibatnya sangat buruk ya. Kalau tubuh kita misalnya terbiasa melakukan kegiatan yang memicu dopamin tinggi, ya contohnya main internet, nge-games, dan lain sebagainya, tubuh kita menjadi tidak sensitif terhadap kegiatan yang menghasilkan dopamin, karena tubuhnya nggak sensitif lagi sama dopamin yang rendah. Jadi ketika dia melakukan kegiatan yang rendah dopaminnya, padahal kegiatan itu positif, tubuh kita nggak bisa merasa nikmat. Nah, jadi apa yang harus dilakukan seseorang supaya dia bisa merasakan semangat. Jadi dopamin itu kan menyebabkan nikmat dan semangat ya. Semangat ketika melakukan aktivitas-aktivitas positif, walaupun dopamin yang dihasilkannya rendah, yang dia harus lakukan adalah dopamin detox. Apa itu dopamin detox? Ya, dopamin detox itu sederhananya orang itu harus berhenti dari melakukan semua kegiatan yang kira-kira memicu dopamin yang berlebihan. Bisa pakai internet, HP berlebihan, dan lain sebagainya. Dan mulai melakukan kegiatan yang bermanfaat, ya, atau yang sederhana. Jalan-jalan, berdoa, membuat perencanaan, dan lain sebagainya.
Cuman untuk melakukan ini kan pasti berat ya. Meninggalkan itu semua dan membuat yang baru itu berat. Makanya disarankan ada suatu strategi, yaitu minimal dalam seminggu itu dilakukan 1 kali. Berhenti dari melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu over dopamin dan mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, buat orang yang sudah punya ketergantungan dalam kegiatan yang dopamin tinggi ini, itu pasti sangat berat, pasti membosankan. Tapi memang intinya di sana. Ketika kita rasa bosan, itu tubuh kita sebenarnya sedang melakukan reset atau kembali kepada keadaan mula atau membuat otak kita atau tubuh kita jadi lebih sensitif lagi terhadap pengaruh dopamin. Ya, ini tunggu sebentar ya, ada iklan. Ya, kalau kita berhasil melakukan ini, tubuh kita akan mulai melakukan atau mencoba menikmati, ya, mulai menikmati kegiatan-kegiatan yang dopamin, walaupun dia itu dopaminnya rendah, tapi dia itu bermanfaat, tubuh kita sudah mulai bisa menikmatinya. Nah, sekarang kita tinggal bukan berarti kita harus tinggalkan ya sesuatu yang punya efek dopamin tinggi. Tapi yang punya efek dopamin tinggi itu sebenarnya bisa kita manfaatkan juga untuk mulai melakukan aktivitas yang dopaminnya rendah. Caranya gimana? Jadikan aktivitas yang memiliki dopamin tinggi ini adalah imbalan setelah kita berhasil melakukan aktivitas yang dopaminnya rendah. Nah, cuman harus dipahami bahwasanya yang boleh menjadi, ya, jadi ini strateginya ya. Kalau kita berhasil, contohnya bisa melakukan 1 jam kegiatan dopamin rendah, kita boleh melakukan kegiatan yang dengan 15 menit dopamin tinggi. Atau misalnya atau kita boleh melakukan, ketika kita seharian berhasil melakukan kegiatan dopamin rendah, asalkan itu bermanfaat dan produktif, kita boleh menikmatinya di akhir waktu, ya kayak buka puasa, seperti itu. Nah, cuman harus dipahami bahwasanya kalau bentuk imbalannya kayak merokok, minuman keras, atau internet yang buruk, nah itu jangan dijadikan sebagai imbalan. Kalau kita sudah terlanjur kecanduan terhadap hal-hal yang seperti itu, mau nggak mau kita harus mencari bantuan atau kita harus konseling sama orang yang ahli. Ya, jadi seperti itulah kurang lebih strategi kita untuk bisa mengendalikan tubuh kita, dopamin kita. Strategi ini, pemahaman ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi mulailah kita berpuasa, menghindari kegiatan-kegiatan berdopamin tinggi, dan mulailah kita melakukan aktivitas-aktivitas dan berusaha menikmati kegiatan yang positif walaupun dia memiliki dopamin yang rendah. Ya, demikian presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami. Nanti mungkin pas diskusi ya, kita bisa saling berbagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Haris. Tadi sudah disampaikan penjelasan mengenai bagaimana dopamin itu bekerja ya. Kemudian bagaimana kita bisa menstimulus ya, dopamin itu. Kemudian tadi ya dopamin itu ternyata berbeda
dilepaskannya atau rilisnya sama otak ya tergantung dengan kegiatan-kegiatan yang kecenderungan kegiatan yang kita lakukan. Dan beberapa jenis kegiatan itu ternyata bisa menimbulkan pengeluaran dopamin yang tinggi. Nah, sementara kegiatan yang lainnya itu hanya sedikit. Dan kecenderungan kita adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang memang ya mengeluarkan dopamin tinggi karena di sana ada kalau tadi ada desire atau kalau tadi disebutkan atau ngidam atau keinginan ya, walaupun sebelumnya yang menyebut itu adalah kesenangan. Tadi ada trik-triknya ya, diantara untuk apa kita menghadirkan atau terbiasa dan menimbulkan sensasi apa yang menyenangkan ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya tidak menyenangkan adalah dengan ya kita melatih dan melakukan sering mungkin kegiatan yang dopaminnya sedikit itu dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang positif ya, atau nilai positifnya sedikit dari hal-hal yang selama ini sering kita lakukan. Kalau tadi contohkan misalkan ketergantungan terhadap terhadap game, terhadap internet, terhadap HP dan yang lainnya. Baik, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan dari para peserta webinar siang hari ini mengenai paparan materi yang sudah disampaikan. Dipersilakan untuk menyampaikannya baik itu di chat ataupun melalui suara. Kita ada 9 menit lagi. Ada kesempatan 9 menit. Silakan. Ya, ingin menyampaikan langsung, silakan untuk unmute mikrofonnya. Iya, sebelum ya, Said. Ya, Ustaz, ini mau bertanya terkait dopamin tadi. Untuk pengaplikasiannya di pesantren, misalnya beberapa santri itu misalnya jenuh dengan rutinitas sehari-hari yang mungkin terkesan monoton begitu. Bagaimana trik-triknya untuk merangsang agar dia lebih semangat begitu, sehingga dalam belajar dopaminnya lebih besar gitu. Terima kasih. Langsung barangkali ya, karena waktunya tinggal sedikit, Pak Alis. Jadi tadi aplikasinya di pesantren ya, dengan kegiatan yang cenderung berulang. Nah, kalau tadi contohkan baca buku itu kan dopaminnya sedikit ya, dan ya cenderungannya para siswa bosan. Bagaimana trik dan tipsnya itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dopaminnya menjadi tinggi. Iya, saya sendiri belum mengkaji ya kalau untuk digunakan dalam komunitas pesantren. Sempat sih pernah waktu itu melakukan semacam fokus group discussion gitu ya, cuman belum terlaksana. Paling yang mungkin pada kesempatan ini saya coba jelaskan prinsip-prinsipnya yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau aplikasi detailnya itu butuh diskusi yang cukup detail dan panjang ya. Mungkin hal-hal yang bisa disadari kalau di pesantren itu memang kelebihannya sudah hampir nggak ada yang disebut dengan kegiatan pemicu dopamin tinggi itu udah nggak ada ya kan, agak susah ya, internet
paling makanan ya, makanan apa lagi ya, paling udah nggak ada. Malah udah kebanyakan hal-hal yang positif, udah olahraga dan sebagainya. Jadi prinsip yang lain yang bisa dipakai misalnya masih pemicu ini ya, misalnya makanan, yaitu jadikanlah makanan itu sebagai reward atau imbalan manakala santri itu berhasil menjalani suatu kegiatan. Jadi ya mohon maaf kalau sebenarnya ada kajian lagi tentang kebiasaan. Kemarin mungkin kalau pernah mengikuti kajian saya tentang kebiasaan berdasarkan suatu buku, itu ada juga bagaimana melakukan rekayasa sosial terhadap suatu komunitas menggunakan prinsip-prinsip kebiasaan. Cuman kalau masalahnya sekarang kaitannya hanya sama dopamin, ya mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, bahwasanya eh, kalau untuk pesantren yang saya pahami pemicunya yang besar itu ya mungkin yang cukup besar juga buat santri itu adalah membayangkan bisa ketemu orang tuanya, itu mungkin cukup besar juga. Jadi ketika mungkin hari sebelum orang tuanya datang, ketika itu mungkin tuh otaknya itu menghasilkan dopamin karena dia berharap banget dia mengharapkan sekali bisa ketemu dengan orang tuanya. Ya, uh, Afwan kalau kurang bisa memberikan solusi yang praktis, uh, saya hanya bisa ngasih semacam clue ya atau prinsip-prinsipnya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alis atas penjelasannya. Ya, kalau kita emang dopamin ini lebih ke pribadi berarti ya. Kalau apa namanya, bersorangan ya. Kalau tadi yang sebelumnya kebiasaan dengan rekayasa sosial, ya mungkin nanti bentuknya kebijakan ya bisa dengan yang materi sebelumnya ya. Mungkin nanti kalau bisa segera diupload yang materi sebelumnya biar bisa diakses oleh yang lain ya. Bagaimana merekayasa kebiasaan dengan apa namanya ya secara komunitas ya, dengan komunitas. Ya sayangnya yang kemarin juga masih ini sih masih rekayasa kebiasaan untuk pribadi juga. Nanti kalau ada kesempatan kita coba susun yang untuk rekayasa sosial secara komunitas. Oke, baik. Ya, ada yang lain? Masih 4 menit. 4 menit lagi durasi untuk acara kita pada siang hari ini. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pemaparan materi dan diskusi untuk materi memahami dopamin dan pengaruhnya terhadap kebiasaan kita. Terima kasih pemaparannya dan yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada host Pak Said. Ya, terima kasih kepada Bapak Nur Hidayat yang telah memandu acara webinar pada siang hari ini dan juga kepada pemateri kita Ustadz Aklis ya, Bapak Aklis, dan tak lupa pula kepada instruktur kita Ibu Rusmiati, dan di sini ada peserta yaitu Ibu Wenda Hidayat ya. Mudah-mudahan pemaparan terkait dopamin tadi memberikan gambaran bagi kita untuk bisa memberikan solusi-solusi bagi berbagai macam permasalahan. Ya mungkin itu dari saya ya. Mudah-mudahan manfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya sebagai host, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.